Taeyun dan Ryan baru saja sampai di kediaman keluarga besar. Sedangkan Taeyun selalu mengulur waktunya untuk datang bertemu dengan keluarganya. Mereka berdua disambut hangat oleh sang pemilik rumah, lebih tepatnya seorang gadis berumur sekitar 19 tahun membukakan pintunya. Ini pakai sang gadis yang baru datang dan langsung mendapatkan pelukan yang tiba-tiba hanya bisa mendengus geli. Aiko bahkan ke kamar sendiri kalau lupakan Taeyun habis pikiran adiknya yang lebih senang dengan kedatangan Ian daripada dirinya. Buktinya saja adiknya itu tak mengindahkan kedatangannya dan malah asyik dengan Ian. Harusnya aku sudah tidak usah membawa apapun jika kemari, tapi terima kasih, aku sangat tahu apa kesukaanku. Ayo masuk. Ian tersenyum dan setelah itu Taeyun dan Ian pun masuk ke dalam rumah, tak lupa dengan Yeonsi yang mengikutinya dari belakang. Keluarga besar ini sepertinya sedang berkumpul. Tidak hanya ada keluarga inti saja, melainkan sepupu-sepupu Taeyong ada di sini. Oh, ini pasti lelah. Kau bisa istirahat di kamarku atau di kamar Taeyong, apa? Yeonsi memang dekat dengan Yen, jadi tidak heran kenapa Yeonsi selalu ingin berdekatan dengan Yen. Ia tersenyum, tangannya terulur mengusap lembut surai panjang adik iparnya itu. Ya, nanti aku akan istirahat di kamarmu, tapi aku ingin berkumpul dengan semuanya dulu. Yona mengangguk mengerti. Tangan Ian kembali digandeng menuju ruang keluarga yang sudah ramai sejak tadi itu. Di sana sudah ada Taeyong, entah kan suaminya itu sudah berbaur dengan yang lainnya, dan akhirnya pun ia duduk di samping suaminya. Sangat sibuk ayah, maafkan aku. Ian sekarang menjadi kepala departemen kandungan dan anak, jadi dia sangat sibuk sekarang dan aku sibuk dengan pekerjaanku, jawab Taeyong. Maaf ayah, mungkin nanti aku akan sering berkunjung kemari, tambah Ian. Dan kami mengangguk mengerti. Aku adalah sangat kurus Ian. Jongha, kakak Taeyong datang dengan nampan yang berisikan macam-macam cookies dan beberapa gelas jus jeruk. Oh, Honi juga ada di sini. Bukannya menjawab, Ian malah balik bertanya. Jongha hanya tersenyum lalu disusul dengan anggukan kepala. Ia terlihat pelan, tidak Honi, Taeyong selalu memberikanku uang. Sih, aku bilang setiga itu. Honi bilang padaku jika Taeyong apa berlaku jahat padamu akan aku tendang. Tempat di akhir kalimat Yeonsi melayangkan tatapan tajamnya pada Taeyong, sedangkan Taeyong refleks memegang. Jangan macam-macam, ini aset masa depanku dengan Ian. Jonghan dan Ian tertawa melihat perdebatan kakak beradik ini. Tumben sekali semuanya ngumpul. Ada apa memangnya? Ian mengalihkan pembicaraan. Pernikahan Song dipercepat, Chen yang memintanya karena sudah lagi dia harus memegang perusahaannya yang di Inggris, jadi dia tidak mau jika pergi sebelum menikah, jawab Jongha. Ian tersenyum paham. Yeonsi menarik ke arah kakaknya, sedangkan Ian dan Jongha hanya menggelengkan kepalanya. Mereka berdua emang tidak pernah berhenti berdebat jika sudah bertemu. Taeyong dan Ian menginap
mereka tak diperbolehkan pulang oleh ibunya. Untung saja besok Yan tidak memiliki jadwal dengan pasiennya, begitupun dengan Taehyung. Yansa, tolong taruh di meja makan sayang. Ibu Taehyung tidak pernah menyuruh pelayan untuk sekedar memasak, katanya selagi bisa dia kerjakan sendiri. Kenapa tidak dikerjakan sendiri saja? Pelayan hanya akan datang di pagi hari dan pulang saat hari mulai senja, dan pelayan pun hanya melakukan pekerjaan rumah seperti membereskan rumah, mencuci, dan menyetrika. Untuk urusan dapur, Ibu Taehyung yang akan melakukannya sendiri. Sudah Bu, apalagi harus kau kerjakan? Tata piringnya dan panggil semua orang untuk makan. Yonsei menurut dia menata semua piring di meja makan dan berlalu memanggil orang-orang untuk memulai acara makan malam. Pak, jangan duduk di situ, itu tempat dudukku, aku ingin dekat Oni, begitu katanya. Semua orang yang sudah mendapati tempatnya itu pun tertawa. Taehyung jadi tersingkir. Jika adiknya sudah begini, Taehyung mengalah, membiarkan Yonsei duduk di antara dirinya dan Yen. Dan makan malam pun berjalan dengan khidmat dengan sesekali Yonsei maupun yang lain berceloteh. Jika dilihat seperti ini, Taehyung seperti pasangan normal pada umumnya, di mana Taehyung hanya mencintai Yen dan tidak ada orang lain di belakang mereka. Semua seperti biasanya, Taehyung sudah kembali sibuk dengan urusan pekerjaan, begitupun dengan Yen. Namun tampaknya Yen sekarang mempunyai jadwal lebih, dan dia sekarang harus membantu dokter tampan yang baru saja menjadi seorang ayah. Kau harus tahu bagaimana paniknya Abdimu saat mengurusmu. Benar-benar bukan seperti Seon. Tangannya yang terampil sedang memasangkan popok pada Rui. Sesekali Yan mengajak Rui berceloteh yang isinya seperti meledek Seon dengan tarang-tarangan. Mamimu jahat sekali Rui, jika kau tidak punya besar sayangi darimu yang nampan ini ya. Seon tidak mau kalah, dia pun ikut berceloteh seperti meledek Yan dengan tarang-tarangan. Dan terus seperti itu, bahkan Rui pun seperti ikut merespon, sesekali tersenyum saat Yan maupun Seon berbicara, dan sesekali menggelar kecil saat tangan Yan maupun Seon bersentuhan dengan kulitnya. Benar-benar menggemaskan. Lalu sekarang bagaimana jika kau kerja? Aduh, dengan siapa? Aku akan mengantarkan kau ke rumah ibu. Lalu setelah itu aku jemput saat aku pulang dari rumah sakit. Ia tersenyum saja, dia pun jadi senang dengan kehadiran Rui. Dia merasa Rui adalah anaknya sendiri. Mengingat dirinya dan Taehyung belum dikaruniai anak membuat dia terkadang merasa sedih. Begitupun Taehyung. Ya sudah, ayo kita ke rumah bibi.
Teh, kapan kau ingin menjalin kerjasama denganku? Ucap Jimin seperti biasa. Jimin maupun Jungkook selalu datang ke kantor Taehyung. Sebenarnya tidak ada hal yang serius untuk dibicarakan, hanya saja mereka berdua memang suka seperti itu. Datang semaunya dan pergi tanpa pamit. Ian baru saja sampai di rumah. Beda dari biasa, melihat Taehyung sedang duduk sambil menonton TV membuatnya sedikit terkejut. Biasanya dia tak pernah pulang lebih awal darinya, dan sekarang apa yang ia lihat seperti itu, seperti sosok hantu yang menyerupai suaminya. Oh, kau sudah pulang? Ian terkejut dengan ucapan Taehyung yang mengetahui kehadirannya. Ian menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum lalu melangkah mendekati suaminya. Saat Ian duduk di samping Taehyung, tiba-tiba saja dia mencium kening Ian dengan sayang. Kapan lebih awal dari biasanya, tanya Ian saat dia sudah duduk di samping Taehyung. Pekerjaanku sudah selesai dan tidak ada rapat penting dengan kolega. Begitu, kau sudah makan malam? Dan disinilah mereka duduk di bangku panjang dengan pemandangan malam semihan. Setelah makan malam selesai, Taehyung mengajak Ian pergi berkencan. Sebenarnya tidak bisa dibilang berkencan karena kenyataannya mereka adalah sepasang suami istri, bukan sepasang kekasih. Taehyung dari tadi tak melepaskan tautan tangannya. Begitupun dengan Ian, dia pun akan melepaskan genggaman yang diciptakan oleh Taehyung. Sudah berapa lama? Setelah sekian lama mereka terjebak dalam keningan, akhirnya Taehyung membuka suara. Ian bingung, sebenarnya Taehyung bertanya tentang apa. Mengerti dengan kebingungan Ian, Taehyung pun memperjelas maksudnya. Sudah berapa lama kita tak seperti ini? Jelasnya Taehyung kembali mengingat momen yang Ian maksud, namun nihil ingatannya terbilang cukup buruk jika tentang ini yang Ian tanyakan. Ian berdacak. Taehyung tahu pasti dia kecewa karena dirinya tidak mengingat momen itu. Saat itu kita kembali masih menggunakan seragam, kau dengan seragam SMA-mu dan aku menggunakan seragam SMP-ku. Saat itu kau datang ke kelasku dan menampakkan wajahmu di kaca. Padahal kelas kacaku terbilang tinggi. Bagaimana kau bisa sampai? Theo tersenyum. Dia ingat kejadian itu. Sungguh jika mengingatnya dia sangat malu. Aku minta tolong adik kelasmu untuk meminjamkan kursi kelasnya dan mereka menurut dengan syarat aku harus berfoto dengan mereka. Walaupun sekolahnya ada satu lingkungan, namun mereka berbeda. Gedung-gedung sekolah yang Taehyung gunakan berada di ujung timur, sedangkan yang berada di ujung barat. Dan itu sudah cukup karena jika ingin ke kelas Ian, Taehyung harus melewati lapangan bola, gedung seni, dan taman kecil. Barulah dia bisa melewati gerbang kecil menuju gedung tempat Ian belajar.
Dan setelahnya mereka malah meminta lebih dan dengan meminta nomor ponselku. Tapi setelah aku bilang aku akan memberikan nomor ponselku jika aku sudah resmi menjadi kekasihnya, mereka langsung meninggalkanku sendiri. Aku hanya tertawa dalam hati karena tingkah mereka lucu sama sepertimu. Dia tertegak begitu pun ya. Jadi seperti itu pengorbananmu. Lalu bukannya sebelum itu kau sudah menyukai seorang gadis? Dia hanya terdiam tak bisa memberikan jawabannya pada Yen. Kiranya entah kemana dan dia memilih diam dengan 1000 penyesalan.